Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung secara bertahap. Azwar Anas mengatakan skema perpindahan tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yakni prioritas tahap 1, 2, dan 3. Untuk tahap pertama, ada 38 instansi kementerian dan lembaga negara yang akan pindah terlebih dahulu. Azwar Anas menyampaikan jumlah abdi negara yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang pada tahap pertama. Namun jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Sementara untuk tahap kedua, terdapat ASN dan 29 kementerian, lembaga yang direncanakan pindah ke IKN dengan jumlah ASN mencapai 6.774. Kemudian di tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindah mencapai 14.237 dari 59 kementerian lembaga. Adapun prioritas 1, 2, 3, disesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Akan tetapi Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis dan kota pemerintahan yang akan tetap berjalan dan bergerak. Berikut adalah daftar 38 kementerian, lembaga yang akan pindah tahap pertama ke IKN. 1. Setjen DPR. 2. Setjen DPD. 3. Setjen MPR. 4. Setjen BPK. 5. Mahkamah Agung. 6. Komisi Yudisial. 7. Kemenko Marves. 8. Kemenko Perekonomian. 9. Kemenko Polhukam. 10. Kemenko PMK. 11. Kementerian Pertahanan. 12. Kementerian Dalam Negeri. 13. Kementerian Luar Negeri. 14. Kementerian Hukum dan HAM. 15. Kementerian Keuangan. 16. Kementerian PUPR. 17. Kementerian PPN, Bappenas. 18. Kementerian PANRB. 19. Kementerian ATR BPN. 20. Kementerian Setnek. 21. Kementerian LHK. 22. Kementerian ESDM. 23. Kementerian Kesehatan. 24. Kementerian Perdagangan. 25. Kementerian Kominfo. 26. Sekretariat Kabinet. 27. BMKG. 28. Bappenas. 29. BPIP. 30. BIN. 31. KSP. 32. BSSN. 33. BNPB. 34. Wantimpres. 35. KPK. 36. Kejaksaan. 37. BPKP. 38. BNPP. Seiring dengan berbagai persiapan pemindahan sejumlah kementerian dan lembaga negara serta ASN dan sekaligus untuk menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Balikpapan merupakan kota besar terdekat IKN yang akan menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan berskala nasional. Namun, itu tidak hanya menjadi momen perayaan semata, tapi juga membawa dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan di daerah, khususnya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan banyaknya event nasional di Balikpapan tahun ini,
seperti Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta rangkaian kegiatan seni menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap ketersediaan pangan. Meski negara memprioritaskan pangan daerah, terutama Kaltim, khususnya Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN, lonjakan jumlah penduduk dan tamu akibat proyek strategis nasional bisa memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan pangan. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan H.M. Musri, kebutuhan pangan di Balikpapan hanya mampu memenuhi 733.000 jiwa. Sementara, saat ini dengan adanya proyek strategis nasional, keperluan pangan bisa melonjak hingga 1,1 juta sampai 1,2 juta jiwa akibatnya banyaknya pekerja. H.M. Musri mengatakan, kenaikan harga beras dan bawang saat ini juga dipengaruhi oleh faktor musim panen yang mengalami kemunduran. Itu membuat stok atau ketersediaan pangan di pasar menipis, sementara keperluan meningkat. Dalam menghadapi tantangan itu, pemerintah telah melakukan perhitungan keperluan pangan dan langkah-langkah untuk mengatasi lonjakan harga serta menjaga ketersediaan pangan. Meski hasil panen tani di Balikpapan amat kecil, namun kerjasama lintas daerah di Kaltim maupun luar daerah menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan pangan di Kota Minyak. Badan Pangan Nasional telah memberikan jatah pangan untuk Balikpapan sebesar 3.300 ton per 6 bulan. Sementara, data dari Bulog menunjukkan stok beras masih cukup hingga Juli mendatang, dengan ketersediaan beras di gudang Bulog mencapai 1.500 ton. Dalam hal ini, peran swasta, termasuk hotel yang akan menjadi akomodasi tempat peristirahatan para tamu juga menjadi penting. Sementara, hotel-hotel telah memiliki jalur distribusi sendiri untuk mencukupi keperluan konsumen atau tamu mereka. Dengan adanya konsolidasi, diharapkan Balikpapan bisa menghadapi tantangan ketersediaan pangan dengan baik. Sehingga, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia bisa berlangsung lancar dan meriah tanpa adanya kendala dalam hal ketersediaan pangan.